Halo semuanya, aku Heri dan aku lali. Halo semuanya, aku Heri dan selamat datang di Hari ini aku akan ngomongin film bergenre action komedi berjudul Free Guy. Nah, film yang menceritakan tentang NPC atau non-playable karakter ini diperankan oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Millie atau Molotov Girl, terus Joe Carey sebagai Key, Taika Waititi sebagai Antoine, Lil Rel Howery sebagai Buddy, dan Utkarsh Ambudkar sebagai Muser. Film yang disutradarai oleh Shawn Levy dan ditulis skenario-nya oleh Matt Lieberman dan juga Zak Penn ini bercerita tentang teller bank bernama Guy yang merasa bahwa hidupnya normal dan baik-baik saja. Namun kenyataannya ia hanyalah seorang tokoh sampingan di dalam sebuah game bernama Free City. Nah, alih-alih menjalani kehidupannya seperti yang diprogramkan, ia malah mengejar-ngejar seorang wanita yang baru ditemuinya bernama Molotov Girl. Dari situ, Guy pun sadar bahwa ia hanyalah seorang tokoh sampingan di dalam sebuah game. Sedangkan Molotov Girl adalah seorang player yang di waktu yang bersamaan juga adalah seorang kreator sebuah game bernama Free Life yang curiga bahwa kode gamenya itu dicuri dan disembunyikan di dalam Free City. Karena itulah Guy ingin membantu Millie untuk menemukan kode tersebut. Selain itu, Guy juga ingin melindungi kotanya yang terancam hancur karena akan ada perilisan sequel dari game Free City. Representasi gamer di dalam Free Guy sendiri juga digambarkan dengan ya agak akurat sih, dimana kebanyakan gamer emang kayak gitu mainnya. Dimana kita juga bisa melihat perilaku gamer yang aneh-aneh. Walaupun aku agak kurang suka sih sama penggambarannya karena sebenarnya nggak semua gamer kayak gitu. Ada juga kok gamer yang mainnya sebagai good guy gitu. Karakter development yang ditulis dengan rapi oleh Matt Lieberman dan juga Zak Penn serta akting para aktor juga menjadikan film ini layak tonton. Walaupun kisah Jodie Comer dan Joe Carey jadi benang merah dalam film ini, namun keduanya dapat menempatkan diri sebagai karakter pendukung. Hal ini juga berkat Ryan Reynolds yang tahu mementun kapan ia harus tampil dan kapan ia harus memberi panggung pada keduanya. Akting Taika Waititi juga bisa dikatakan berhasil dalam menggambarkan CEO ambisius yang toksik, yang malah menjadi beban bagi karyawannya. Selain itu, Lil Rel Howery sebagai Buddy, sahabat Guy, yang walaupun hanya mendapatkan screen time yang sedikit, namun cukup berkesan. Begitu juga dengan Utkarsh Ambudkar sebagai sahabat Key bernama Muser, di mana dia bekerja sebagai bawahan Antoine. Free Guy sendiri juga menghadirkan beberapa cameo dari streamer. Contohnya ada Jacksepticeye, terus ada Pokimane, ada Laser Beam, ada Dan TDM, sama Ninja. Selain itu ada juga beberapa selebriti Hollywood. Ada Chris Evans, terus ada Channing Tatum nih. Selain itu ada juga voice over dari The Rock. Terus ada juga voice over lagi dari Hugh Jackman. Mengingat Free Guy bertemakan game, tak heran jika di dalamnya terdapat banyak CGI. Pengambilan gambar secara wide juga memberikan penonton pengalaman seperti sedang memainkan game. Pengambilan gambar yang mendetail membuat kita dapat melihat lebih dekat pada Free City. Scoring dalam film ini bisa dikatakan unik karena selain menggunakan referensi dalam game, Free Guy juga menggunakan beberapa scoring dari film-film populer seperti Jurassic Park, terus ada Star Wars dan juga Avengers.
Hal ini bisa terjadi thanks to Disney yang telah mengakuisisi 20th Century Fox. Menurutku pribadi, film ini cocok banget buat ditonton di bioskop. Ya, walaupun udah ada versi digitalnya sih. Tapi seperti yang aku bilang tadi, dari CGI, terus dari cara pengambilan gambarnya, terus dari scoringnya, kayaknya mubazir banget kalau kita nontonnya cuma dari laptop sama dari HP. Komedi khas Ryan Reynolds juga akan sering muncul di sini. Is this what recreational drugs feel like? Selain itu, drama antara Millie, Keys, dan Antoine juga tersampaikan dengan baik. Tokoh-tokoh pendukung yang ikonik pun menjadi salah satu poin positif dalam film ini. Bahkan tokoh senggak penting handsome man pun dapat diingat dengan baik oleh penonton. Adegan action yang benar-benar menggambarkan bagaimana action di dalam sebuah game open world. Mengingatkan kita pada game Grand Theft Auto atau GTA. Yang mana Free City nyatanya dibuat berdasarkan game besutan Rockstar tersebut. Selain itu, terdapat detail-detail kecil yang mungkin nggak kasat mata, yaitu kemiripan antara Free City dengan Liberty City dari game GTA Liberty City. Atau mungkin kemiripannya dengan Fortnite. Dan masih banyak lagi detail-detail kecil seperti ini. Nah, hal ini akan aku jelaskan di video kami selanjutnya. Nah, selain itu ada juga beberapa sindiran-sindiran yang diselipkan di dialog antar tokohnya. Seperti ketika Antoine ngobrol sama Keys. Ketika Keys menyarankan untuk membuat game baru atau game original, Antoine malah mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu bikin yang original. Karena apa? Karena player suka yang sequel. Look, I know it sucks, but the IP recognition is rock hard, okay? So don't even worry about it. I'm just saying we could make an original game. Make it original? Why would I do that when I can make a sequel? Sequel. Nah, hal ini juga kita omongin dalam video kami yang berjudul Kita Pengen GTA 6. Kalian bisa tonton videonya di sini. Seperti yang kita tahu, industri game sekarang jarang banget yang bikin game-game original. Kalaupun ada game original, pasti di milking, dieksploitasi secara berlebihan. Game developer yang ambisius, toksik, hanya mementingkan keuntungan dan tidak mendengarkan kata penggemar adalah gambaran sempurna untuk beberapa game developer yang ada di dunia nyata. Atau mungkin hanya kebetulan. Nah, sekarang kita masuk ke skor nih. Dari semua yang udah kita bahas dari tadi, mungkin aku akan ngasih skor untuk Free Guy ya 8 lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Tinggalkan komentar di kolom komentar jika kalian ada saran apa film yang mau kita bahas. Dan sampai jumpa.